Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Pecahin Selamat tahi. malam dan salam hangat atas kehadiran peserta dan pemateri webinar serta pembimbing Study Club IQ Primatek. Senang rasanya melihat teman-teman bisa hadir di acara webinar yang diadakan oleh Study Club IQ Primatek hari ini. Saya sebagai host akan membimbing hadirin sekalian terhadap susunan acara webinar kita yang sangat menarik dengan judul Cyber Security itu Susah. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga koneksi internet agar stabil dan memastikan perangkat audio dan video kita berfungsi dengan baik. Jika ada kendalaan teknis, jangan ragu untuk menggunakan fitur chat atau tanya jawab nanti. Untuk membuat sesi ini lebih menarik, mari kita bersama-sama mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi dan mengganti background yang telah disediakan untuk mengikuti suasana acara webinar kita hari ini. Untuk teman-teman bisa untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi dan mengganti background yang telah disediakan. Oke. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja kita mulai dengan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana webinar kita hari ini, yaitu Giovanni Pangabean. Untuk kepada Gio Pangabean, saya persilakan. Bang Gio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat masing-masing ya, di via Zoom online kali ini. Selawat tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat CEO dari IQ Primatek, Fauzan Hanif, dan yang saya hormati pemateri kita yang sudah hadir di dalam Zoom meeting kali ini, yaitu Mas Jendi. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Selamat malam, rekan-rekan semua. Kemudian para peserta webinar Cyber Security itu susah dari IQ Primatek yang berkolaborasi dengan orang cyber. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa mengikuti Zoom dan materi yang akan disampaikan oleh Mas Dendi dari awal sampai akhir acara. Kemudian untuk yang belum mengaktifkan kamera dan yang belum menggunakan virtual background yang telah kami sediakan, silakan dipakai dan mengaktifkan kameranya. Mungkin sekian dari saya, tetap semangat. Apa yang akan kita tanam itu yang akan kita tuai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Gio selaku Ketua Pelaksana webinar kita malam hari ini. Semoga Bang Giovanni selalu aktif dalam proses dalam Study Club IQ Primatek. Nah, teman-teman tahu bahwa webinar kita hari ini akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam era digital, yaitu keamanan cyber. Apakah benar bahwa cyber security itu sulit? Nah, apa saja tantangannya utama yang dihadapi oleh organisasi dan individu dalam menjaga keamanan online? Kita dapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dari narasumber ahli yang telah bergabung dengan kita. Namun, sebelum itu, mari kita pahami mengapa keamanan cyber itu sangat krusial di zaman ini. Nah, narasumber kita hari ini adalah pakar dalam bidangnya. Beliau akan membahas tentang tren terkini dalam keamanan cyber, strategi untuk melindungi data dan informasi, serta tips praktis yang dapat kita terapkan sehari-hari. Ingat,
ingatlah untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab di akhir presentasi. Pertanyaan Anda sangat berharga dan kami berusaha menjawab sebaik mungkin. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita. Beliau bernama Dendi Zukergerts. Dia adalah pendiri sekaligus ketua Orang Siber Indonesia. Dendi Zukergerts atau dikerap dipanggil Dendi, salah satu pendiri OSINT Indonesia. Dengan keterampilan sebagai pelatih, penguji penetrasi, open source intelligence, forensik digital, penilaian kerentanan, pusat operasi keamanan, serta intelijen ancaman cyber, membuat beliau memiliki pengalaman di keamanan cyber dan OSINT, yaitu selama 7 tahun di platform pelatih komunitas, universitas, perusahaan, dan sektor pemerintahan. Tidak hanya itu, beliau juga berpengalaman sebagai spesialis keamanan cyber atau disebut The Development Cafe. Nah, beliau juga pelatih pondok pesantren cyber Bandung, yaitu Anak Teknik Academy. Beliau juga telah bersertifikasi, yaitu Dewan Komisi Eropa dan Dewan Veritas Etis Bersertifikat atau disingkat CEH, dan Dewan Analisis Pusat Operasi Keamanan Bersertifikat atau disingkat CSA, dan rekan jaringan bersertifikat mikro atau disingkat dengan MTCNA. Penghargaan yang telah diraih beliau yaitu peserta lab penelusuran OSINT Global pada tahun 2020 sampai 2023. Nah, beliau juga memenangkan juara 2 tentang tantangan respons serangan cyber di Asia Pasifik di tahun 2023. Untuk Bang Dendi, mana nih? Halo Mas Wahyu ya? Itu Bang Dendi. Nah, saya ingin penasaran nih Bang Dendi. Kenapa Dari tuh? nama Bang Dendi. Ya. Zukergerts nih artinya apa ya Bang Dendi? Oke. Zuckerberg ya Mas. Ya, kalau Zuckerberg Ma ini ya bukan berarti bapaknya Bill Gates, ibunya Mark Zuckerberg ya. Enggak. Ini nama yang saya pakai sejak apa namanya tuh sejak dulu ya zaman SMP. Ketika dulu teman-teman saya itu memakai nama itu misalkan Indra yang selalu sayang kamu, misalkan Juzepri yang selalu sakit hati misalkan. Nah, saya memakai nama username ini gitu, Mas, biar berbeda gitu ya. Dan ini saya gunakan juga hingga sekarang itu dari zamannya dulu. Mungkin teman-teman inget gak zamannya Zero Facebook, No Facebook, zamannya Friendster segala macam. Ya mungkin, oh ya teman-teman yang lebih muda ya daripada saya. Ketahuan banget umurnya saya. Oke. begitu Bang Dendi. Betul Mas. Jadi nama ini ada artinya sih Mas. Jadi dari bahasa Jerman dan bahasa Inggris gitu. Yang artinya itu gerbang gula gitu Mas. Jadi ya saya ingin membuat supaya saya bisa menjadi pintu bagi orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau hal-hal yang manis gitu Mas. Seperti itu Mas Amin. Wahyu. Semoga sukses selalu ya Bang Dendi. Siap Mas, sukses selalu juga buat Mas Wahyu dan rekan-rekan semuanya. Luar biasa. Amin. Nah, kita lanjut Abang Dendi. Ya, monggo. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui CV dari pemateri kita malam ini, mari kita ikuti dengan seksama setiap presentasi yang akan disampaikan oleh Bang Dendi. Dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Selamat mengikuti webinar Cybersecurity itu susah bersama IQ Primatek dan Orang Siber. Kepada Bang Dendi Zukergerts selaku pemateri webinar malam ini, Oke, baik. Makasih banyak Mas Wahyu, teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya semuanya. Semoga sehat selalu ya. Saya sapa dulu dong di kolom komentar ya semuanya. Kira-kira ini asalnya dari mana aja nih? Ini ya kalau IQ Primatek itu dari Riau ya Mas Wahyu ya. Kalau teman-teman yang hadir di sini dari mana aja nih? Riau Mas.
Oh, Riau. Lo ramaikan nggak apa-apa di kolom komentar. Ada yang dari Makassar, dari Bogor, Bengkulu, Jogja, Bone, Risau. Risau tuh di mana? Oh, Riau. Oh, Risau. Jangan risau-risau, Mas. Kita sekarang apa namanya tuh bahas tentang cyber security. Nah, oke. Dari Samarinda luar biasa sekali ya. Dari NTT, Sumsel, Ciputat. Halo Ciputat nih. Dari Natuna, oke Mas, teman-teman Surabaya, Jogja. Oke, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cyber security itu susah nggak sih ya pertanyaannya gitu ya. Tadi mungkin Mas Wahyu bilangnya cyber security susah ya. Jadi kayak kayak seolah cyber security susah. Tapi maksudnya itu adalah pertanyaan ya Mas Wahyu ya. Betul. Nah, cyber security Iya, itu susah betul nggak Bang. gitu? Nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi takutnya teman-teman ini jadi pada takut nih untuk yang apalagi yang pemula untuk belajar tentang cyber security. Nah, kita akan bahas di sini terkait apakah memang sesusah itu, gitu ya. Nah, Mas Wahyu, ini share screen saya udah kelihatan belum? Sudah Bang Dendi. Menurut Mas Wahyu jawab dulu nih, buat Mas Wahyu sendiri, security ini susah nggak sih? Oke. Menurut saya ya Mas, Ah, cyber security itu nggak susah sih, selagi kita bisa mempelajarinya. Untuk mempelajarinya seperti apa? Ikutilah webinar hari ini. Oke, baik. Makasih banyak, Mas. Oh ya, admin, owner ya yang ini co-host Zoom, minta tolong annotate-nya dimatiin aja. Saya nggak ada coret-coret kok. Jadi teman-teman juga kalau masih belum dimatiin, harap kita kondusif ya kita untuk sharing tentang cyber security itu susah nggak sih gitu ya. Ya, pertama-tama saya kenalan dulu ya, Mas. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lebih ingin lebih kepo lagi, ingin sharing lagi, saya juga open ya buat apa namanya itu sharing nge-DM kemudian curcol curhat ataupun teman-teman mendapatkan masalah ataupun teman-teman ingin melakukan riset gitu ya. Saya welcome dan free untuk membantu teman-teman untuk misalkan riset, ngerjakan skripsi, buat sharing, konsultasi gitu ya. Apalagi saya senang bagi teman-teman mahasiswa yang tertarik buat riset tentang cyber security ini. Nah, saya izin untuk kenalan lagi ya Mas Wahyu ya. Tadi udah disinggung mungkin yang Dendi Zakerget gak perlu saya jelasin lagi. Tapi kalau teman-teman ingin cari saya di internet, silakan ya bisa scan kode QR ini, kemudian tag atau cari @zakerget gitu ya. Teman-teman juga boleh ya nanti kalau misalkan selama saya paparan nanti teman-teman ingin seumpama buat apa namanya itu screenshot dan nanti teman-teman upload di Instagram dan silakan buat tag saya nanti saya repost insya Allah gitu ya. Jadi saya jelasin lagi, saya founder dari Orang Siber Indonesia. Ini komunitas ya kita dari seluruh Indonesia juga yang fokus pada edukasi literasi kepada masyarakat ya untuk lebih paham dan lebih aware tentang dunia cyber gitu ya. Di sini tidak hanya praktisi, teknisi, kemudian orang-orang yang memang udah berkecimpung di bidangnya, tapi banyak juga orang baru ya teman-teman yang baru terjun yang sebagai cikal bakal untuk permulaan belajar. Teman-teman silakan gabung ke sini gitu ya ke Orang Siber Indonesia. Nah, kemudian tadi ada yang di ini yang kedua itu ada OSIN. Itu apa OSIN gitu ya Mas Dendi? OSIN ini open source intelligence ya teman-teman. Itu sebuah ilmu untuk mengumpulkan data dari sumber terbuka ya, intelijen secara digital tapi dengan sumber terbuka gitu. Nah, ini ada salah satu tadi mungkin disinggung oleh Mas Wahyu. Ini ada Global OSIN Search Party Participant ya atau tadi Mas Wahyu lomba mencari. Nah, ini apa sih Mas gitu? Ini adalah salah satu riwayat yang pernah saya lakukan adalah lomba mencari orang hilang gitu dengan menggunakan OSIN, mencari orang hilang yang real case, orang yang benar-benar hilang di dunia nyata, kita cari dengan OSIN, dengan internet gitu. Jadi internet digunakan gitu ya untuk mencari orang hilang ini ya. Ya, jadi saya balik lagi ya minta tolong teman-teman kooperatif dan admin untuk matikan aja fitur annotate yang coret-coret itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada second runner up Asia Pacific Cyber Attack Response Challenge 2023 gitu ya. Nah, ini apa sih gitu ya? Cyber Attack Response Challenge itu Mas Dendi gitu ya. Ini saya dulu membuat tim tahun lalu ya dengan teman saya dari Hong Kong dan juga dari Singapura. Saya membuat tim yang tadinya ada salah satu tim teman saya dari Indonesia yang berhalangan untuk ikut ini dan akhirnya saya bertiga yang ikut gitu ya, yang ikut ini.
Dan ketika saya ikut ini, saya bertiga dan alhamdulillah di sana real case serangan siber, real case attack defense, bagaimana kita mencari kelemahan dari suatu sistem lawan kita dan bagaimana kita mengamankan sistem kita supaya tidak bisa diserang dan tidak ada kerentanan di dalamnya. Nah, waktu itu alhamdulillah diberi kesempatan untuk second runner up ya atau juara 3 gitu ya di lomba tersebut. Jadi lombanya se-Asia Pasifik waktu itu. Nah, kemudian sebelum next ya tadi udah ya kenalannya ya. Kita next lagi, kita ada disclaimer dulu ya teman-teman, warning dulu ya. Jadi segala hal yang disampaikan pada webinar, workshop atau rekaman ini nantinya itu semuanya tujuannya untuk kebaikan ya teman-teman. Jadi tidak ada sama sekali niatan untuk merugikan orang lain gitu ya teman-teman. Jadi nantinya dengan mengikuti webinar, workshop, rekaman ini kita menyetujui bahwa segala hal yang dilakukan itu murni tanggung jawab diri sendiri. Nah, segala hal yang melawan hukum merupakan tanggung jawab diri sendiri gitu. Jadi kita no isu ya kalau misalkan nanti seumpama apa namanya itu dalam ini ada hal-hal sensitif itu tujuannya bukan untuk saya ngajarin teman-teman jadi hacker, bukan, tapi justru untuk ngajarin jadi hacker yang jahat ya. Tapi justru untuk mengajarkan teman-teman supaya bisa security awareness-nya meningkat, pemahaman tentang cyber security-nya paham dengan beberapa skenario yang saya sampaikan nanti gitu. Nah, jadi nggak ada ya. Oke. Sebelumnya suara saya masih terdengar jelas nih teman-teman. Saya sapa lagi nih teman-teman. Masih jelas kah? Jelas, Oke, Kak. siap. Jelas, Masih Kak. nih. Oke, jadi Jelas banget, outline-nya kita akan membahas tentang konsep keamanan dan serangan siber, kemudian implementasi keamanan dan pertahanan siber, serta mungkin terakhir kan tadi kita udah nanya susah nggak sih gitu ya belajar di sini gitu ya. Nah, nanti kita akan sedikit bahas apa saja sih karir di dunia siber itu Mas Dendi gitu ya. Ada apa saja dan apa saja yang bisa kita lakukan dan kita awali mulai dari mana belajarnya apa saja gitu. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan juga ya untuk pertama ya, cyber security atau keamanan siber atau keamanan di dunia maya ya, atau keamanan di internet sebenarnya itu hanya istilah saja. Intinya semuanya sama dan saling melengkapi gitu ya. Semuanya satu dalam turunan yang sama itu cyber security. Nah, saya ingin menyampaikan di sini kepada teman-teman bahwa cyber security ini adalah hak. Jadi teman-teman punya hak untuk aman dan kewajiban setiap warga. Artinya teman-teman juga wajib untuk memahami cyber security. Jadi semua orang berhak memiliki rasa aman dan wajib menjaga diri dunia siber. Jadi nantinya di cyber security itu nggak melulu menyalahkan pemerintah, nggak melulu menyalahkan swasta, nggak melulu menyalahkan keluarga, nggak melulu menyalahkan teman sendiri. Tapi kita menyalahkan semuanya dalam artian semuanya itu bertanggung jawab terhadap cyber security. Mulai dari diri kita, keluarga kita, teman kita, kemudian pemerintah kita, kemudian kampus kita, semisal kayak gitu. Jadi semuanya punya kewajiban untuk menjaga diri di dunia siber gitu ya. Nah, kemudian, bicara tentang cyber security, ya tentunya kita pasti ngomongin teknologi. Nah, bicara tentang teknologi, pasti ada yang namanya data. Mau teknologi jenis apapun, dia itu bergerak by data gitu ya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang bagaimana jadi amanin gitu ya, bagaimana belajar cyber security, ya kita amanin data kita gitu ya. Karena saya juga ingin sharing juga sebagaimana hal-hal yang sering terjadi adalah kelemahan yang paling dasar dari cyber security itu adalah kalau dalam proses, kan ada people, proses, teknologi, adalah di people-nya yang lalai dalam menjaga data gitu. Nah, oleh karena itu, karena kenapa saya bahas data dulu nih Mas Dendi gitu di awal. Data itu ya semua hal mulai dari teknologi, apalagi AI gitu ya. Kenapa AI bisa secanggih itu gitu ya? Kenapa AI misalkan ChatGPT bisa menjawab pertanyaan? Karena dia punya database, dia punya big data yang itu bisa digunakan ketika dibutuhkan dengan menggunakan algoritma machine learning. Dia akan diasah gitu ya. Dia akan belajar sesuai dengan kemauan kita gitu ya, kayak gitu. Misalkan data di perusahaan itu mau menggunakan data, perusahaan nuklir menggunakan data, perusahaan listrik menggunakan data, semuanya menggunakan data. Bahkan contohnya dari perusahaan semisal perusahaan listrik negara ya, PLN itu ada nama tuh sistem SCADA sistem yang dia bisa digunakan untuk operasional yang terhubung ke
perangkat listriknya gitu ya teman-teman. Nah, itu menggunakan data juga gitu ya. Oleh karena itu makanya kita harus ngamanin data. Di sisi lain juga data is marketing ya teman-teman. Teman-teman ini harus hati-hati ya. Sebelum kita mengenal cyber security lebih jauh, kita pahami dulu tentang data ini marketing sebenarnya teman-teman. Saya nanya nih ke teman-teman sendiri gitu ya. Pernah nggak teman-teman suatu saat teman-teman nyari tentang sepatu Adidas gitu ya. Tiba-tiba iklan-iklan yang hadir di aplikasi, di Google, di browser atau di marketplace itu adalah iklan-iklan tentang sepatu Adidas. Pernah nggak teman-teman kayak gitu gitu? Sering. Nah, sering kan ya gitu ya. Apa jawab aja gitu. Sering ya. Karena itu apa? Karena data digunakan untuk marketing. Kenapa saya bilang kayak gini? Teman-teman ketika mendaftar itu ada syarat dan ketentuan yang menyampaikan bahwa data kita itu digunakan oleh pihak ketiga. Nah, dalam artian maksudnya apa sih Mas Dendi digunakan pihak ketiga atau diperjualbelikan? Nah, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan marketing gitu ya di sana. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus paham bahwa apa namanya tuh data itu is marketing. Saya nanya lagi nih yang kedua gitu. Nah, teman, kenapa sih bisa kayak gitu ya? Tadi kan saya udah sempat singgung ya, karena itu di syarat dan ketentuan. Saya nanya ke teman-teman, ketika teman-teman daftar sosial media, ketika teman-teman daftar misalkan marketplace atau daftar akun email, teman-teman baca gak syarat dan ketentuannya atau asal klik aja nih? Gimana nih? Gak apa-apa, jawab aja. Baca atau asal klik aja? Baca sekilas, selalu baca, jarang nas. Gak apa-apa. Asal Apa? klik aja, Mas. Gak apa-apa. Namanya tuh kita sharing aja gitu, ngobrol-ngobrol aja. Klik. Ya, syarat dan ketentuan atau bahasanya term and condition atau privacy agreement dan sejenisnya lah. Gitu ya. Panjang ya gitu. Jadi bikin males padahal di sana tuh udah detail data kita digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, itu juga kita harus aware tentang itu. Jadi mulai dari sekarang saya mengajak gitu ya. Ketika ada sosial media baru, ada teknologi baru, kita pahami gitu ya syarat dan ketentuannya, term and condition-nya, privacy agreement-nya gitu. Seperti itu. Berasa baca kayak UUD. Iya sih gitu ya, memang panjang banget di sana gitu ya teman-teman gitu ya, sampai ya mungkin ada yang sampai 2 lembar, 2 page juga ada gitu ya. Tergantung. Kalau ini saya jawab sekilas saja ya. Tapi kalau term and condition kita nggak setuju, apakah bisa terus jalan prosesnya? Ya enggak Mas gitu. Aplikasi biasanya mayoritas ya. Itu ketika misalkan kita nggak setuju, kita nggak bisa akses, nggak bisa operasional akun kita gitu ya. Makanya itu kayak kalau lu mau main di rumah gua, lu harus ikutin aturan gua, gitu Mas gitu. Jadi kalau Mas mau main di rumah saya, jadi Mas harus akutin jangan ini, Mas harus taruh KTP di rumah saya gitu ya. Mungkin nanti saya akan kasih tahu RW nih, tadi ada Mas Yose nih datang gitu ya. Nah, tapi kalau Mas Yose nggak mau buat setuju itu ya udah jangan main ke rumah saya gitu. Mas juga kalau punya aplikasi pasti berpikiran demikian kan. Jadi nggak bisa masuk gitu, nggak bisa bakalan lanjut. Itu perumpamaannya, data is marketing. Oleh karena itu, mari kita jaga data, amanin data kita gitu. Alibi orang sekarang ya, kenapa gak mau ngamanin data, gak mau belajar cyber security gitu ya, gak mau aware tentang ini ya, kenapa ya semakin banyak acara-acara cyber security awareness ya, karena masih banyak orang yang berpikiran bahwa data saya nggak penting, saya nggak mungkin kena serangan siber, data saya ya apa namanya tuh nggak penting-penting banget, saya bukan artis kok gitu ya, sistem saya udah aman Mas gitu ya, saya udah buatnya dengan vendor terhebat di Indonesia, vendor termahal di Indonesia gitu ya, dengan apa programmer yang handal, saya punya puluhan programmer, jadi pasti sistem saya sudah aman, sombong banget kan. Nah, terus ada lagi, tidak pernah Mas, saya nggak pernah diserang kok, saya nggak pernah ngerasa diserang, saya nggak pernah ngerasa apa namanya tuh ditipu atau dihack, disadap, kena soceng, kena fisik, saya aman-aman aja selama ini Mas gitu. Terus terakhir, Mas data saya udah aman, sistemnya udah aman, data saya udah aman, nggak pernah bocor. Nah, itulah alibi orang sekarang yang nggak mau ngamanin data, nggak mau implementasikan Security Operation Center, nggak mau ngepentes aplikasinya. Ya kurang lebih nggak ada di 4 poin inilah ya gitu poin besarnya gitu ya. Tapi justru adalah ketika kita berpikiran demikian, itu adalah kerentanan manusia. Seperti saya bilang, mayoritas kerentanan itu bukan dari teknologi, dari proses, tapi justru dari people-nya.
Kenapa dari people? Dari manusianya yang menganggap remeh, yang sombong, yang songong, yang angkuh, yang nggak mau ngamanin datanya sendiri gitu ya, yang nggak mau ngamanin sistemnya sendiri. Ketika misalkan ada serangan, baru mereka cuap-cuap, baru mereka lakuin incident response, lakuin pen testing, atau misalkan mau ada audit, baru mereka ngelaksanain pen testing, menyesuaikan dengan standar yang ada gitu. Itulah gitu ya yang menjadi permasalahan di Indonesia ya gitu ya. Wah, Mas Dendi kok baru malah apa namanya tuh malah bahas masalah-masalahnya dulu nih, nggak cyber security. Nah ya, teman-teman harus paham dulu ya. Kita ibaratkan kalau teman-teman di sini udah pada jago, udah pada ya sering gitu ya berkarir atau memang udah berkarir di sini, jadi kita kosongkan dulu gelasnya gitu ya, kosongkan dulu kosongkan dulu supaya kita semua bareng-bareng untuk memahami cyber security ini secara pelan-pelan gitu. Oke, selanjutnya nih. Padahal ketika kita berbicara demikian gitu ya, tadi itu adalah kerentanan dari manusia itu sendiri. Anomali traffic menurut laporan Lembaga Cyber Security Indonesia atau BSSN, itu laporan saya kutip dari 2022, sebenarnya udah ada ya laporan 2023, kalau nggak salah teman-teman bisa download di website mereka, kurang lebih ada 26 juta, kalau yang 2023 ada kalau nggak salah 80-an ya, saya belum download ya, baru sekilas baca. Nah, di websitenya ada jumlah anomali traffic itu apa sih Mas anomali traffic itu ya? Anomali traffic itu adalah ketika misalkan dalam sebuah jaringan internet atau dalam sebuah jaringan komunikasi itu kan biasanya misalkan berjalan komunikasi yang seperti biasa. Ada huruf A, B, C, D, E, F atau misalkan jaringan yang misalkan seperti biasa gitu kecepatannya segini, ukurannya segini, ya ini paling cuman chat. Tapi pada saat mereka berjalan di dalam jaringan itu, di dalam networking, di dalam sinyal itu ya, sinyal elektromagnetik itu berjalan yang tadinya biasa aja kayak landai, tiba-tiba ada yang kayak gini ya. Ada misalkan contohnya di sana bergerak, kalau di sini ada malware gitu ya, ada malware dengan ukuran sekian, dengan behavior atau tingkah laku kok ini ada malware, ada aplikasi yang dia meminta akses ke seluruh jaringan yang misalkan dalam WiFi nih, yang terhubung ke dalam WiFi itu gitu ya. Apakah ini anomali atau tidak? Ya itu anomali gitu ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia klasifikasi anomalinya atau apa data-data dari kasus ini yang memang itu terindikasi anomali itu ada banyak gitu ya teman-teman, mulai dari ada kegiatan APT gitu ya, kegiatan kelompok-kelompok apa namanya itu hacker, kemudian denial of service, DDoS ya. Denial of service itu apa Mas? Jadi ketika sistem itu ya kayak diserang sama salah satu server, tapi di server itu dia menduplikat banyak bot, bahkan sampai ratusan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan juta bot server untuk akses ke dalam server itu dalam satu waktu. Ibaratnya pakai jurus 1000 bayangan gitu ya. Jurus 1000 bayangan Naruto gitu ya. Pada nonton Naruto gak sih di sini? Paham kan ya jurus 1000 bayangan ya? Jadi yang tadinya sebenarnya ada cuma beberapa komputer aja, tapi dibuat seolah-olah dia menduplikat, membuat virtual semacam bot yang untuk mengakses ke dalam sistem itu. Yang sistem itu harusnya dia dalam 1 menit itu cuma bisa akses 2000 pengunjung, tapi dipaksa buat ngakses ada 1 juta pengunjung. Dan akhirnya website itu ya sudah gitu ya. Apa namanya itu wassalam gitu. Yes, konsepnya gitu. Milik botnet betul. Nah, kemudian yang selanjutnya ada exploit ya, dengan menggunakan mendapatkan kerentanan lalu menginjeksi kode-kode tertentu, bisa malware, bisa injection buat web gitu ya. Kemudian information gathering, ini information gathering, ada data-data yang tersebar ya, entah itu ininya apa namanya itu data-data yang nggak sengaja teman-teman sebarkan di sosial media atau di forum. Nah, kalau information leak ini data-data yang bocor, yang tersebar, yang seharusnya private gitu ya. Ini bisa disebabkan oleh platformnya, bisa disebabkan oleh misalkan sekolah atau ada di pemerintahan juga bisa, semuanya bisa ya gitu. Kemudian ini malware paling banyak ya. Jadi malware tuh udah sering disebarkan, di-share kemana-mana kayak gitu teman-teman. Malware itu apa sih Mas Dendi? Malicious software, nanti kita bahas ya detailnya. Kemudian Trojan activity, ini Trojan juga yang bisa remote, yang bisa mengontrol juga. Ini salah satu jenis malware juga, dan lainnya gitu ya. Unknown threat activity, remote access Trojan ya. Nanti kita bahas detailnya.
Nah, ini negara sumber anomali tertinggi ke Indonesia ya, paling paling banyak ya dari Indonesia sendiri ya, nyerang sendiri gitu ya. Kemudian dari Amerika dan dari Singapura yang kelima. Ini top 5 ya. Dan kasus-kasus pertasan atau kejahatan siber ini yang enggak, makanya buat tadi ada yang bilang data saya udah aman, saya udah nyewa vendor. Padahal keamanan siber ini perlu buat semua apa namanya sektor gitu ya. Jadi nggak cuman dari pemerintah aja, nggak cuman dari sektor pendidikan, tapi semua sektor perlu. SDM, media gitu ya. Penegakan hukum, pertahanan, olahraga perlu. Karena semuanya pernah merasakan gitu ya tentang serangan siber ini. Pada satu contohnya, di teman-teman mungkin pernah dengar ya tentang ransomware WannaCry ya. Ini salah satu ransomware. Jadi ransomware itu sebuah malware yang ketika dia berhasil masuk ke dalam sistem kita atau terinstal di dalam laptop kita, dia bakal melakukan enkripsi seluruh file yang ada di laptop kita gitu ya contohnya. Enkripsi itu apa Mas Dendi? Membuat misalkan file yang tadinya bisa diakses menjadi terkunci. Harus pakai password. Nah, pakai password untuk dekripsi. Apa gitu ya, karena data riwayat kesehatannya ada di dalam sistemnya. Nah, beruntungnya kalau misalkan rumah sakit itu punya backup, misalkan entah itu backup komputernya atau backup database-nya atau backup secara fisik, itu bagus. Makanya sekarang di rumah sakit masih pada pakai backup gitu ya, karena khawatir salah satunya contoh serangan ini ya. Makanya di rumah sakit banyak kan yang memakai apa namanya itu eh, kertas gitu ya, masih pakai kertas, masih perlu ini perlu itu gitu. Suara saya masih jelas teman-teman semua? Saya sapa Masih, dulu teman-teman. Masih Mas. Masih bang, masih bang. Masih semangat gak nih? Aman, aman. Oke, siap. Selanjutnya nih saya jelasin lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang SCADA itu ya. Jadi pernah ada serangan siber menyasar terhadap sistem SCADA PLN-nya Ukraina gitu ya. Jadi dampaknya itu dari serangan siber yang terjadi yang mengakibatkan down sistem pembangkit listriknya itu adalah puluhan ribu pelanggan, puluhan ribu rumah itu nggak bisa akses listrik selama Natal waktu itu. Nah, salah satu serangan siber yang memiliki efek langsung. Bahkan serangan siber bukan serangan siber langsung ke listriknya, bukan seperti itu. Tapi serangan siber dia masuk ke sistem informasi untuk melakukan aktivasi listriknya, untuk melakukan operasional listriknya, pengaturan, manajemen, kapan mati, kapan hidup, itu yang diserang, bukan listriknya gitu ya. Jadi kita harus ya hal-hal yang keliru harus kita benarkan dulu ya. Kadang-kadang ada di konten kreator yang menjelaskan bahwa serangan siber bisa melumpuhkan langsung kepada listrik yang ada di Ukraina. Misalkan ada yang kayak gitu, padahal bukan gitu maksudnya. Jadi kita harus literasinya juga ditingkatkan juga. Jadi yang yang disasar itu adalah sistem informasi yang terhubung yang untuk mengelola kelistrikan yang ada. Ini serius gitu ya di Ukraina. Namanya Ukrainian Power Grid gitu, hack ya. Nah, teman-teman bisa cari di internet. Nah, kalau di Indonesia apa Mas? Tadi kan di luar negeri, di Indonesia ya paling sering ya kebocoran data gitu ya. Sama sih di luar negeri juga sering juga ya kebocoran data gitu. 2020, 2021 saya nggak perlu sebutin ya satu-satu mulai zamannya apa namanya itu dulu apa market price hijau, kemudian DPT-DPT-an juga tahun 2019 itu sempat data COVID gitu sampai terakhir juga sekarang kemarin-kemarin kan banyak juga ya yang katanya data pemilih juga ada gitu seperti itu. Nah kemudian ini apa sih Mas Dendi, banyak juga di kita ya yang salah kaprah gitu ya, yang melakukan divestment ya atau perubahan website atau perusahaan website yang sebenarnya itu ya ibaratkan divestment apa sih Mas Dendi? Jadi kamu punya website itu ibaratkan rumah. Nah, rumah kamu itu dicoret-coret, dipilok gitu ya, disemprot pakai cairan cat, cairan tinta dan dimasukin kata-kata gitu ya di sana, kata-kata yang apa namanya itu kata-kata yang
yang nggak pantas gitu, atau kata-kata curhat banyak sekali gitu ya di sana gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, penjualan beli apa? Jual beli data pribadi itu emang bener ya teman-teman. Bahkan ada yang sampai nawar gitu ya. Ini salah satu contoh marketplace yang datanya bocor dan itu dijual belikan di forum jual beli data pribadi atau forum data breach. Nah, salah satu contoh juga sekarang tuh tidak hanya yang teknikal ya teman-teman, tapi banyak juga gitu ya, apa namanya tuh yang serangan secara sosial gitu ya, cyber security yang menggunakan data apa teknologi untuk kejahatan. Seperti ini adalah teknologi AI untuk menghapus apa namanya tuh? Menghapus pakaian, menghapus baju gitu ya teman-teman. Ada gitu AI, bahkan ada AI yang bisa menempelkan apa gambar seseorang ke dalam video pornografi contohnya. Dan itu ada gitu ya. Ada toolsnya, ada apalagi di dark web udah sangat seram-seram gitu ya teman-teman. Itu ya serangan. Nah, terus serangan umum yang sering terjadi apa Mas Dendi? Tadi kan Mas Dendi udah pembukaan nih. Serangan umum yang pertama yang sering terjadi ini social engineering ya atau phishing. Dan phishing gitu ya, maksudnya bukan atau karena ini dua hal yang berbeda, tapi sering dikombinasikan, kolaborasikan. Kalau social engineering adalah intinya teknik supaya orang itu tertarik dengan keinginan kita. Kalau phishing juga demikian, tapi kalau phishing ada teknologi yang digunakan. Misalkan seolah-olah masuk ke dalam website Facebook yang asli padahal website Facebook yang bohong. Nah, salah satu hal yang berdampak itu terkait social engineering adalah teman-teman pernah lihat nggak ada apa namanya tuh akun artis, akun pemerintah ataupun akun orang-orang terkenal yang tiba-tiba dia jualan iPhone. Nah, tiba-tiba dia jualan iPhone, tiba-tiba dia apa ke hack, kemudian tiba-tiba dia jualan kripto. Pernah lihat gak akun kayak gini nih? Contohnya akun LRT Jabodetabek, dia kena hack gitu ya. Nah, ini kebanyakan ini diakibatkan karena serangan social engineering gitu ya. Serangan phishing gitu ya. Jadi dia diiming-imingi kayak gini nih, diiming-imingi pertama misalkan kalau contohnya kalau kamu ingin melakukan verifikasi, checklist centang biru, kamu bisa klik link ini di DM misalkan. Atau kayak gini, ini ada orang dengan melakukan teknik social engineering seolah-olah dia mengarahkan kepada Instagram gitu ya. Padahal dia mengarahkan kepada suatu link yang di sana itu untuk melakukan penghapusan konten seolah-olah itu adalah kontennya dan dia harus memasukkan beberapa data dia termasuk username termasuk password atau di sini seolah-olah akunnya bakal di delete ya teman-teman. Jadi dia ngeklik padahal kalau teman-teman lihat di sini ini emailnya itu bukan dari akun Instagram asli tapi dari the Instagram team gitu ya. Itu kan bukan akun Instagram asli dan ini juga copyright centernya dari mana gitu ya. Dan ini teman-teman bisa cek header emailnya gitu ya kalau misalkan terlihat gitu ya terlihat seperti palsu karena emang palsu gitu ya. Nah, kemudian ini juga ini biasanya lewat DM ya teman-teman, lewat DM Facebook, DM IG juga ada seolah-olah dia buat verifikasi dan dia buat ngedelete akun seolah bakal delete akun kita padahal itu link palsu. Nah, kemudian ada juga cerita lain ya teman-teman dari Twitter nih, dari X. Nah, seseorang yang tiba-tiba neken link phishing tadi, link palsu tadi, yang itu dikirim oleh penipu. Nah, kemudian dia nggak sengaja masukin nomor dan OTP, berarti dia kena teknik social engineering gitu ya. Diiming-imingi gitu ya. Seolah-olah bakal benar. Pas lihat dana saldo udah nol. Jadi bukan klik link itu sekali bakal kita kehack. Ada juga nih kesalahan dari beberapa konten kreator yang menyatakan bahwa kalau kita ngeklik link sembarangan kita bakal langsung tersedot dananya. Enggak kayak gitu, enggak seinstan itu, Bro. Jadi hacking itu is not instant processing gitu ya. Bukan suatu hal yang instan diproses gitu ya. Tapi ada hal yang dilakukan oleh korban sehingga bisa menjadikan si penjahat
punya akses ke dalam akunnya. Kalau di sini apa? Di sini adalah dia masukin nomor HP dan OTP-nya, otomatis kan bisa masuk ke akun dananya. Nah, dari sana baru ditarik gitu. Dari apa nama tuh akun dananya gitu. Nah, kemudian ini sering ada yang pernah dapatin ini seolah-olah berpura-pura jadi bank, berpura-pura jadi eh, eh, karyawan bank buat verifikasi data kita, buat verifikasi akun kita, padahal dia menipu gitu ya. Sering siapa nih yang pernah kayak gitu, disuruh ngeklik link ini, link itu gitu. Nah, atau yang kayak gini ini pernah. Jadi ada view seolah-olah info resmi dari bank gitu, padahal bukan. Nah, ini juga teman-teman bukan sekali klik langsung kita kena hack, tapi ketika kita udah klik ini, kita akan diarahkan ke link phishing dan mengisi data-data yang ada di sana. Itulah ketika kita udah menyerahkan data, baru hacker bisa beraksi. Bukan karena kita ngeklik doang ya. Kalau ngeklik doang, nggak ada kita ngasih akses, nggak ada kita ngasih data, ya nggak apa-apa gitu ya. Selama nggak diinstal. Aduh, kalau misalkan mereka ngirim APK kayak gini nih, APK undangan, APK tilang gitu kan, ada surat. Sekarang juga lebih bervariasi gitu ya, nggak cuma undangan aja. Dulu kan zamannya paket.apk gitu ya. Terus sekarang udah ada surat tilang APK, bahkan ada yang pemilih DPT. Nah, kemudian saya ingin tanya nih teman-teman, sering nge-save passwordnya di email nggak? Nggak pernah sih Pak, buat sandi Nah, sendiri biasanya. siapa yang pernah nih? Nggak apa-apa. Sering, nggak lagi. Nah, iya, kok seperti disampaikan Mas Ida, itu kebocoran data juga sering diakibatkan dari sini karena adanya malware stealer gitu ya, malware stealer yang bisa mencuri data-data yang ada di dalam emailnya gitu. Nah, terus inilah yang dinamakan cookie step ya. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum cookies itu apa, cache itu apa, perbedaannya udah pada tahu atau belum? Belum. Nggak apa-apa, tanya aja. Ini kan cookie step gitu ya. Oke, kita jelasin dulu ya karena di sini kebanyakan yang belum ya mengerti perbedaan. Kan ada cace ya atau cache, cace tulisan itu kan ada cookies ya, bukan kue-kuean gitu ya, tentang Lebaran nih, bukan kue-kuean. Tapi kalau cache itu teman-teman pernah nggak suatu saat misalkan ini cache ya, suatu cace ya ini, suatu saat misalkan buka Instagram. Ketika dibuka pertama kali lemot nggak? Lemot kan? Nah, ketika dibuka kedua kali, ketiga kali itu nggak lemot karena dia mengakses cache. Jadi cache itu apa, Mas Dendi? Cache itu adalah data yang tersimpan gitu, data internet yang tersimpan, yang itu bisa digunakan untuk akses di kemudian hari. Jadi nggak perlu download lagi data si aplikasi itu, tapi dia mengakses cache yang ada itu cache. Nah, kalau misalkan cookies itu apa, Mas Dendi gitu ya? Contoh kecilnya gitu ya, ketika misalkan teman-teman login ke dalam akun Facebook nih, udah login ya atau akun Instagram. Nah, di kemudian hari teman-teman kan nggak perlu login lagi kan, kecuali udah logout kan. Nah, berarti cookies itu salah satunya adalah menyimpan informasi login gitu ya, menyimpan informasi login di sana, cookie sessionnya gitu. Nah, yang biasanya dicuri adalah cookie sessionnya. Jadi bisa login tanpa harus menggunakan password, tapi menggunakan apa, Mas Dendi? Menggunakan sesi cookies ini gitu. Gitu. Jadi cookiesnya digunakan oleh hacker buat login ke sosial media kita. Nah, selanjutnya ada malware stealer. Malware stealer apa, Mas Dendi? Tadi kan saya di awal menyampaikan teman-teman sering save password di browser tidak gitu ya. Nah, karena kadang ada malware yang itu bersumbernya dari mana, Mas Dendi? Bersumbernya dari aplikasi bajakan,
bisa aja dari kayak semisal undangan APK tadi atau aplikasi modifikasi. Siapa nih yang sering download game bajakan? Nggak apa-apa, jujur aja. Siapa nih yang sering download aplikasi bajakan? Misalkan download WA mod gitu ya, WA mod di aplikasi misalkan CapCut Pro, misalkan full crack yang gratis gitu kan, Canva Pro full crack ya, aplikasinya contohnya. Mod misalkan aplikasi GTA 5 crack gitu ya kayak gitu, atau aplikasi software Adobe Photoshop crack gitu seperti Spotify Premium Mod Windows crack. Windows crack itu pakai aplikasi apa ya, kayak MS Pico dan sejenisnya ya kalau nggak salah. Nah, kayak gitu itu asalnya tuh dari gitu teman-teman gitu ya. Itu jadi jangan melulu nyalahin pemerintah gitu ya. Jadi memang itu asalnya dari kita sendiri gitu ya, data bocor itu salah satunya. Jadi dia malware stealer, nah contohnya ini dari salah satu kementerian, dan data tersebar, data dari Kementerian A, Kementerian B, data dari Kementerian C itu udah ada di udah ada di Bridge Forum dan ada di Darknet, kadang juga ada di dark forum gitu ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya untuk tadi ya yang malware stealer itu. Jadi kita ngakses aplikasi bajakan, entah itu sumbernya dari email atau dari aplikasi malwarenya, dan itu diinstal dan si target menargetkan aplikasi itu untuk mengirim balik feedback data yang ada di dalam device kita gitu. Nah, selanjutnya ada spamming nih. Apa sih Mas Dendi spamming itu gitu ya? Ya, spamming ini ya kita berkali-kali secara massal dikirimkan kepada target, kepada korban. Misalkan sering kan teman-teman lihat di menu spam email atau di apa namanya tuh di menu email itu banyak akun-akun atau email-email bodong ngechat kita, ngiming-imingi kita gitu ya, alamat email. Itu sumbernya dari mana ya? Karena teman-teman sering daftar platform-platform, sering daftar game gitu. Jadi saran saya mulai sekarang teman-teman menggunakan email yang berbeda-beda. Email untuk gaming beda, email untuk sosial media beda, email untuk misalkan kegiatan kantor, pekerjaan itu beda, dan email untuk m-banking itu harus beda juga gitu. Biar terhindar dari spam. Nah, selanjutnya ini brute force attack. Apa sih brute force attack itu? Jadi hacker itu nggak kayak apa tiba-tiba bisa ngehack kita gitu ya teman-teman, tapi dia melakukan percobaan berulang kali gitu ya terhadap sistem kita, terhadap password kita untuk ngecek nih, saya punya list password nih kayak gitu. Jadi teknik ini biasanya dilakukan penyerang untuk akses data kita gitu ya, menggunakan password yang makanya penting buat kita gunain password yang kuat atau diganti secara berkala. Ini contohnya. Jadi ini ada link formnya, misalkan nama Dendi. Nah, percobaan itu si hacker itu udah punya list password yang mudah ditebak gitu ya. Misalkan kalau teman-teman, saya juga tahu kok teman-teman paling banyak assalamualaikum, bismillah, nama 123 2345 QWERTY UIO paling kayak gitu ya. Jujur nih. Nah, kalau yang masih kayak gitu, yang masih Dragon, Sunshine, komputer, I love you diganti gitu ya. Seperti itu. Jadi diganti dengan password yang sulit ditebak dan kombinasi angka, kombinasi bintang, kombinasi huruf kecil, huruf besar itu penting karena membuat membuat akun kita tidak mudah dihack. Jadi tidak mudah terkena serangan brute force attack ini, karena brute force attack ini bisa dilaksanakan secara manual, bisa dilaksanakan juga dengan otomasi. Jadi ada 5.000 password misalkan, ada 10.000 password, ada 1 juta password, digunakan secara otomasi untuk masuk ke sistem tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini tadi saya sempat singgung nih, ada nama itu DDoS attack. Nah, untuk membuat ini, jadi DDoS ini serangan yang bertujuan untuk membuat jaringan atau sistem itu nggak bisa diakses atau down lah ya, take down gitu ya. Contohnya, nah di down ya, sorry. Nah, serangan ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau dengan mengirimkan paket data yang membanjiri jaringan. Nah, dampaknya apa sih Mas Dendi? Dampak dengan ini bisa sangat merugikan dan menyebabkan kerugian finansial gitu ya. Jadi kayak ini ada sistem sistem nih server website kita. Nah, terus ada hacker itu dia membuat virtualisasi ya semacam bot. Jadi 1.000 bayangan kan? Benar kan, 1.000 bayangan terus ngakses dalam satu waktu.
Padahal website kita itu cuman bisa menerima pengunjung itu sebesar 1.000 pengunjung, tapi dia membuat 1 juta pengunjung, ya nggak bisa diakses dong. Kayak misalkan kalau rumah yang harusnya misalkan bisa cuman dimasukin buat 20 orang, tapi ada 500 orang masuk, ya hancur rumahnya kan, gitu. Gitu teman-teman. Dan pemanfaatan kerentanan pada website juga ada, kayak misalkan SQL injection, melibatkan penyisipan atau injeksi kode SQL, kemudian input aplikasi, manipulasi database, backend, itu memungkinkan data-data bocor atau akses langsung ke sistem gitu ya. SQL injection, jadi dia menemukan kerentanan, dia bisa masuk tanpa harus login, karena dia menggunakan kerentanan pada database, misalkan satu atau apa gitu ya. Nah, kemudian ada cross-site scripting. Ini terjadi ketika penyerang menyisipkan skrip jahat ke dalam konten halaman. Biasanya pop-up yang ada di atas itu bisa jadi buktinya kalau dia terkena atau ada kerentanan FLS gitu ya. Nah, dan bisa dieksekusi di browser penyerang. Selanjutnya, command injection jenisnya juga memungkinkan penyerang untuk kita menjalankan perintah sistem yang tidak sah melalui aplikasi yang rentan. Maksudnya penyerang ya, bukan kita. Tapi ini juga nggak cuma dilaksanain oleh penyerang, tapi pen testing, bug hunting juga melaksanakan ini dalam artian mencari kerentanan ini gitu ya. Nah, saya menanya nih, banyak sekali kan pembajakan, serangan, perusakan, perubahan, perusakan, atau pencurian data. Percaya gak teman-teman? Saya ingin jawab dong, teman-teman nih. Percaya gak? Saya kan, oh Mas Dendi mah ngomong doang gitu ya. Mas Dendi mah ngomong doang. Itu mah cuman teoretikal Mas Dendi gitu ya. Itu mah cuman cuitannya Mas Dendi gitu ya. Bukan asli. Mas Dendi mah bohong. Gitu ya. Percaya gak? Oke, percaya dong. Nah, kalau misalkan salah satu contohnya kita cek di Google gitu ya. Kita ketikkan misalkannya di Google. Entitled Hacked by Slot misalkan. Kita udah banyak nemukan website-website universitas, website-website pemerintah yang dia terkena defacement atau terkena hack ya. Jadi websitenya itu diubah-ubah gitu ya sama orang. Ketikkan aja di Google gitu ya, diubah-ubah sama orang. Coba apa diketikkan banyak gitu ya website apalagi di sini banyak website-website terkenal. Nah, salah satu contoh di dalamnya apa sih Mas defacement ini ya kayak gini gitu ya. Defacement ini terus hacked by siapa, jadi ini oleh siapa, dihack oleh siapa, kayak gitu contohnya. Oke, suara saya masih jelas teman-teman? Masih ya. Nah, dan yang lainnya ini ada salah satu contoh, misalkan kena injeksi slot gacor. Nah, contohnya universitas-universitas terkenal juga rentan tuh, universitas terkenal ya, yang rentan. Gak cuman universitas ini, universitas yang lain juga banyak gitu ya. Yang terkena slot gacor kan nggak mungkin ya, apa namanya tuh universitas sekelas ini dia mempromosikan slot gacor, mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin kan universitas masa mempromosikan slot gacor gitu ya. Nah ini injeksi gitu ya namanya tuh di hack gitu ya. Coba lagi ketikan ini nggak usah. Ini terlalu sensitif. Nah kan hanya bisa dilakukan dengan Google Dorking saja. Kita bisa membuktikan bahwa kebocoran data itu benar adanya. Nah, emang berbahaya. Nah, iya gitu ya, kebocoran data itu ada di mana-mana. Ini salah satu kasus. Dia jual data Kabupaten Bogor, dia jual data Kabupaten Subang. Gitu ya. Ini ada di Bridge Forum. Kalau dulu Red Forum yang terkenal, sekarang Bridge Forum PS, tapi dia udah di take over juga. Tapi masih banyak gitu ya. Kayak redforum.co masih ada. Bukan yang .com, kalau yang .com udah kena si foundernya udah ditangkap. Tapi yang .co, kemudian bridgeforum.pc, kemudian banyak lah pokoknya. Nah, saya mau nanya lagi, mau bukti lebih real lagi nggak tentang kebocoran data? Mau nggak? Jawab dong. Mau bang, mau bang. Oke. Mau ya, nih kebocoran data paling real. Kartu keluarga dijadiin bungkus gorengan, kartu keluarga dijadiin. Ini saya pernah nemuin gitu ya, nemuin sendiri gitu ya.
Saya bahkan pernah jajan gitu. Saya nemuin, bahkan saya bukan kartu keluarga lagi, tapi KTP warnanya biru gitu ya. Waktu itu orang Depok gitu ya, KTP orang Depok gitu ya. Oh, kalau saya jahat itu saya bisa buat pinjol tuh. Itu kenapa? Karena di pemerintah kita itu beberapa ya, apalagi yang di pedesaan atau kecamatan itu belum implementasikan paperless ya. Paperless itu ya, jadi dokumen-dokumennya digital gitu. Mungkin sekarang alhamdulillah udah arah ke sana ke paperless tadi dan belum implementasikan yang namanya itu paper shredder. Itu apa sih? Itu adalah penghancur kertas gitu. Jadi ketika data udah digunakan, udah nggak diarsipin, bukan dijual ke tukang gorengan, tapi harus dihancurkan gitu. Oke, gimana ada oke. Nah, ini dan itu juga nggak cuma orang-orang biasa juga yang kena, bahkan ada sekilas ini contoh mohon maaf Bu Susi nih, seorang mantan menteri aja pernah kesebar datanya jadi bungkus gorengan tuh. Mantan menteri loh, Bro. Apalagi kita gitu. Ya, teman-teman boleh ya screenshot misalkan saya lagi paparan terus nanti tag ya saya di IG ya di tag @zakergate ini. Nah, gimana sih cara cek kebocoran data? Teman-teman bisa akses ini ya happibin.net, kemudian teman-teman bisa masukkan email teman-teman di sini dan nanti bakal ada riwayat teman-teman bocor di mana aja gitu. Nah, satu contohnya gitu ya. Iya, betul. Nah, bisa dicek di sini ya, di Have I Been Paranoid ini. HIBP tulis saja di Google, masuk ke sini, masukkan email. Karena dia mengumpulkan riwayat historikal kebocoran data yang pernah terjadi, apalagi khususnya buat platform-platform gede gitu. Jadi kalau udah dapat kebocoran data, gimana? Ya dihapus, diganti passwordnya gitu, diganti emailnya. Kalau perlu akunnya hapus, buat akun baru nggak susah kan? Nah, kemudian bahaya gak sih data bocor itu? Nah, ini salah satu contoh video. Ini video yang sangat sering saya putar. Kita stop dulu. Saya video yang ya video ini ya video favorit saya lah ibaratnya. Nih kita. Sorry. Nah, ini. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Oh sorry, telah tender ya. Kita ulang aja. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Huh? Where are these charges coming from? Oke. Itu ya salah satu contoh akibat data bocor karena kita sering upload sana sini. Ternyata semua hal itu terupload gitu ya dan itu bisa dimanfaatkan oleh penjahat gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan data
bocor itu kita harus kayak gimana gitu ya. Pertama, kita ajuin request misalkan bocornya di aplikasi apa, di platform apa, atau misalkan ada di script di kayak gitu gitu ya. Nah, kita ajukan pergantian, ganti email gitu ya, dan pahami tentang konsep data privacy gitu ya teman-teman. Hilang ya. Paparannya hilang ya. Oke. Oke, nah bagaimana mencegah dan mengurangi risiko serangan siber? Nah, pertama kita harus install aplikasi keamanan kayak antivirus, anti malware, plugin tambahan, plugin keamanan gitu ya. Ini contoh aja ya, bukan berarti cuma WordPress gitu ya. Berarti yang paketan security harus kita install gitu ya di sana. Ini sorry teman-teman, udah terlihat lagi kan share screen-nya? Sudah, Mas. Sudah. Siap, mantap teman-teman. Nah, itu ya. Jadi teman-teman juga harus nginstal ini gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita juga harus selalu update ya, entah itu update website, update aplikasi, update plugin. Karena apa ya? Karena apa kita harus selalu update ya? Karena tahu nggak ke teman-teman apa alasan suatu aplikasi atau suatu plugin atau suatu software atau suatu API itu mengalami update? Karena salah satunya adalah hal terbesar yang melatar belakangi adalah adanya kerentanan pada versi saat itu sehingga mengharuskan software itu melakukan perbaikan dan update. Nah, pada versi update kerentanannya itu udah diperbaiki, makanya kalau ada update cepet-cepet diupdate gitu ya teman-teman. Jangan dinanti-nanti gitu ya. Nah, kemudian pakai 2FA atau multi-factor authentication, bentuknya bebas, mau pakai OTP dari Google, OTP online, OTP offline, bahkan ada juga pakai UUBK atau OTP pakai flash disk gitu ada juga. Kalau misalkan teman-teman pernah megang akun rekening, di rekening itu ada pakai kode yang pakai suatu alat ya, alat fisik gitu ya, apa namanya, token gitu ya, alat token gitu. Jadi supaya ketika si penjahatnya itu udah dapatin akun kita, dia udah berhasil login ke sana, dia nggak bisa buat nebak OTP ini gitu ya, nggak bisa masuk karena ada verifikasi kedua, ada autentikasi OTP ini gitu. Nah, kemudian ganti URL login kalau teman-teman yang punya web. Kemudian selalu backup ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kayak tadi pengen terhindar dari ransomware, teman-teman pengen terhindar dari kehilangan data, karena pencegahan terbaik itu adalah kita yang selalu backup gitu ya teman-teman ya, bukan kita yang sering hanya mengamankan atau melakukan insiden respon, tapi kita yang selalu backup juga adalah pencegahan terbaik gitu ya. Jadi ketika contohnya kena ransomware, nah kita kepada sistemnya masih tetap jalan karena kita punya backupnya gitu ya. Kalau skripsi kita hilang masih bisa jalan karena kita punya backupnya. Ya teman-teman. Nah kemudian pakai password yang kuat. Nah ini salah satu password yang ya ini sebenarnya bisa dibilang kuat, bisa dibilang enggak ya, karena namanya dari segi karakteristik ini kuat, tapi dari segi karakter huruf
atau kalimat atau perkata-katanya ini sebenarnya mudah ditebak ya, tapi dibuat dengan konsep dan karakteristik, misalkan ada huruf kecil, huruf besar, ada pakai angka, ada pakai simbol kayak gitu. Nah, kemudian implementasikan firewall gitu ya. Firewall itu apa Mas Dendi gitu ya. Misalkan ada suatu hacker atau penjahat, dia pasti kan pernah melakukan riwayat kejahatan atau riwayat defacement atau riwayat injection lah ke dalam website tertentu. Nah, si website tertentu itu melaporkan misalkan ke Cloudflare lah, ke penyedia hosting, dan IP dari si penjahat itu otomatis atau IP VPN atau apanya itu akan masuk ke dalam blacklist. Nah, blacklist ini biasanya harus dimasukkan ke dalam firewall. Nah, buat apa? Supaya IP-IP yang terindikasi jahat itu nggak bisa akses. Jadi di sini bisa di drop, bisa dibentengi, ada firewallnya gitu ya. Dia bisa menghalangi gitu ya ke sana gitu. Gitu ya, misalkan ini IP sekian di allow dibolehkan, IP sekian dibolehkan, IP yang ini di apa yang dari port 53 misalkan dilarang buat masuk gitu. Itulah konsep dari firewall ini, benteng api kalau bahasa Indonesia gitu ya. Jadi dia melakukan filtering IP yang di blacklist apa aja, yang di whitelist apa aja. Itu contoh sederhana dari firewall, sederhananya. Nah, kemudian penggunaan data encryption. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sharing data yang itu penting, saran saya lakukan enkripsi gitu ya, enkripsi. Karena kalau misalkan data itu bocor, nanti orang yang dapetin, yang nyadap atau yang dapetin data bocor ini nggak bisa baca karena dia nggak punya kuncinya gitu ya. Misalkan di enkripsi dengan public key, otomatis harus di encrypt dengan secret key gitu ya. Jadi nggak bisa dibaca. Jadi yang tersebar itu yang ciphertext ininya. Misalkan di sininya plain text-nya halo sayang. Nah, di sini dijadiin nggak bisa dibaca. Nah, yang cuma bisa baca adalah si tujuan ini di plain text halo sayangnya. Kayak teman-teman pernah dengar nama end-to-end encryption nggak? Pernah dengar nggak? Nah, di WA ya. Nah, itu konsep dari data encryption gitu ya. Nah, kadang beberapa situs yang dia pernah terindikasi pernah bocor yang di Indonesia, dia belum implementasikan ini dalam penyimpanan datanya gitu. Nah, kalau WA juga gitu konsepnya. Jadi cuman si pengirim pesan, misalkan saya kirim pesan ke Mas Ardian nih. Kirim pesan, "Halo Mas Ardian, kita main bola," misalkan. Nah, yang bisa baca pesan saya itu cuma Mas Ardian, yang karena Mas Ardian yang bisa decryptnya. Itu ya klaim dari WA. WA saja si pemilik sistemnya nggak bisa baca gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini berkaitan dengan encryption gitu ya. Berkaitan dengan encryption itu adalah pasang SSL dan HTTPS. Ini adalah salah satu implementasi encryption tadi. Jadi HTTP tadi dibuat secure pakai S tadi. Jadi komunikasi alur jaringan yang ada pada website tersebut dienkripsi, jadi nggak bisa disadap gitu. Kalau misalkan nggak pakai HTTPS itu bisa loh teman-teman pakai Wireshark misalkan gitu ya di kuping gitu ya di sana. Contohnya. Nah, bagaimana selanjutnya berkarir nih di dunia cyber security? Tergantung Mas SH-nya SH berapa gitu ya. Semakin SH-nya tinggi, prosesnya, algoritmanya semakin kompleks, itu akan semakin sulit. Nah, dalam karir cyber security dan itu ada banyak hal ya. Saya kelompokkan lah pada 7 ya. 7 hal. Ini menurut saya ya. Tapi sebenarnya banyak banget ya. Dan istilah-istilahnya beda-beda gitu ya. Istilah-istilahnya. Pertama itu ada yang namanya itu threat intelligence analyst gitu ya. Ini fokusnya dia tukang ngumpulin dan analisis data tentang ancaman siber untuk membantu organisasi ya teman-teman. Dalam artian ini jadi intelnya gitu ya. Kelihatan nggak paparannya? Kelihatan ya? Nah, oke, sorry. Nah, itu ya. Jadi intelnya buat dia analisis, profiling, investigasi si aktornya. Siapa sih yang jual beli data pribadinya gitu ya. Siapa sih yang kemungkinan ngehack ke sistem kita gitu ya. Siapa sih yang resiko apa? Dia bisa deteksi kemungkinan serangan yang bakal terjadi ke sistem kita. Itu ya threat intelligence analyst gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya ada penetration tester. Nah, ini lakuin tes keamanan pada sistem gitu ya. Secara etis tentunya ada NDA, ada SPK, perjanjian kerjasama, non-disclosure agreement gitu ya. Kemudian ada information security manager. Kalau ini yang manajernya ya, atasannya, dan dia ya bisa bentuknya itu ada ISM atau CISO dan sejenisnya gitu ya, banyak. Nah, kemudian ada incident responder. Ini berfokus buat apa? Ini buat respon insiden kalau ada kejadian phishing, ada kejadian soceng, ada kejadian kena ransomware, kena malware, kena ada anomali ini, ada DDoS misalkan yang yang biasanya dia melakukan setelah adanya insiden untuk membuat si sistem itu pulih kembali gitu ya, melakukan pemulihan sistem gitu ya. Nah, kemudian ada digital forensic analysis. Ini sangat berdekatan dengan insiden respon, karena kalau misalkan tim insiden respon misalkan menemukan malware, menemukan aplikasi yang berbahaya, atau misalkan case-nya itu dari dia menemukan handphone dari atau komputer dari si penjahat, dia bisa melakukan digital forensik pasca insiden, makanya untuk menentukan penyebab dan apa dampak dari serangannya gitu ya, kemana aja. Dan digital forensik itu tidak hanya si penjahatnya, tapi forensik terhadap komputer kitanya, komputer korbannya, karena di sana dia mengumpulkan jejak-jejak digital dari penyerang sehingga bisa diketahui IP-nya berapa, dia komunitas apa, asalnya dari mana, dan ini dia sharing informasi dengan threat intelligence analyst tadi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya di security architect dan SOC analyst. Ini buat security architect buat merancangnya, orang yang rancang misalkan kalau implementasi WiFi di sini tuh jarak radiusnya harus segini, implementasi harus pakai link login, harus pakai akun, username dan password untuk aksesnya. Jangan sampai terlalu sampai ke rumah warga WiFi-nya, karena itu akan menyebabkan kerentanan ke pihak luar bisa akses WiFi kampus dari luar. Nah, bisa masuk ke sistem kampus, itu contohnya. Nah, SOC apa? SOC itu analisis, itu Security Operations Center, itu untuk memantau, melindungi terhadap ancaman siber. Dia memantau 24/7 bahkan kalau di perusahaan-perusahaan yang udah implementasikan. Jadi 24/7 dia nggak tidur gitu ya. Dia bergantian untuk memantau dalam jaringan, dia udah masang sensor-sensor di beberapa aplikasi atau end user buat menentukan apakah ada serangan atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada compliance dan audit spesialis. Ini buat memastikan ada standar tuh, ada nih misalkan ISO 27001, apakah dalam perusahaan ini udah memenuhi, misalkan data centernya udah mengimplementasikan security-nya, atau misalkan dia udah lakuin pentest atau belum, dia udah install aplikasi keamanan di websitenya atau belum, contohnya kayak gitu. Dan buat regulasi, dia udah mematuhi regulasi pemerintah atau belum gitu. Nah, keterampilan yang diperlukan buat masuk cyber security apa sih Mas Den? Ya, hard skill-nya seperti pada umumnya gitu ya, kita udah harus paham tentang teknis jaringan dan sistem. Pemrograman ini sebenarnya bonus ya, tapi kalau misalkan teman-teman paham itu akan sangat membantu gitu ya. Tapi ya kita juga bisa gitu ya berangkat tanpa belajar pemrograman, karena sekarang udah zamannya AI. Tapi kalau bagusnya saran saya belajar dulu pemrograman dulu. Nah, kemudian penggunaan alat atau software keamanan siber. Kita harus bisa gitu, pemahaman standar keamanan. Jadi kita kerja berdasarkan standar, jangan kerja ala kadarnya atau sesuai dengan keinginan kita gitu ya, teman-teman. Ya, soft skill itu bisa dilatih, Mas. Dalam artian bisa hard skill misalkan. Kalau ada pertanyaan nih dari Mas siapa ya? Dari Mas Axel nih. Kalau punya hard skill tapi nggak punya soft skill gimana? Ya kita nggak bisa dihargai walaupun kita pinter, walaupun kita bisa ini, bisa itu. Tapi kita nggak cuman kerja doang kayak robot. Kita nggak bisa analitik gitu ya. Kita nggak bisa memecahkan masalah. Kita nggak bisa komunikasi. Kita nggak bisa kolaborasi. Ya itu capek sendiri dan nanti juga bakal dieliminasi oleh kantor gitu ya. Rata-rata kayak gitu. Nggak bisa manajemen waktu. Misalkan main game di saat jam kerja gitu. Nah, itu ya. Cara bekerja di dunia cyber security ya sama aja sebenarnya. Intinya kalau saran dari saya, bangun portofolio ya, sering-sering berlatih, sering-sering belajar. Banyak kok apa yang gratis-gratis ya, teman-teman bisa follow @orang siber. Di sana kita sering ngadain event gratis, pelatihan gratis, share-share beasiswa gitu ya di sana. Kemudian habis itu bangun networking, kayak ikut seminar kayak gini, webinar, konferensi, kegiatan keamanan siber, kemudian bisa ngobrol-ngobrol di LinkedIn sama pakar, misalkan sama orang yang ahli. Nah, baru yang ketiga kita lakuin lamaran gitu ya di sana.
Networking dan portofolio ini penting, teman-teman. Yes, CTF juga termasuk portofolio, teman-teman. Ya, untuk dasar bagus, ya Linux juga bagus. Nggak, yang penting dasar Linux-nya gitu paham gitu. Tapi bisa dipelajari juga biasanya gitu. Nah, ini untuk sertifikasi yang bisa diambil. Sebenarnya ini opsional tapi penting banget gitu ya. Bahkan ketika teman-teman bekerja ya ditanya juga sertifikasinya apa, udah atau belum. Kalau nggak sertifikat ya pengalaman gitu. Apalagi kalau dua-duanya bagus. Jadi sertifikasi ini buat kayak teman-teman kan fresh graduate gitu ya. Contohnya nanti. Nah, kalau teman-teman ada sertifikasi, teman-teman bisa bersaing. Oh, ini ada pengalaman yang 5 tahun, tapi saya juga punya sertifikasi ini gitu. Banyak banget lektor cyber security. Ya, sertifikasi CFI juga termasuk. Ini cuma contoh kecil aja ya. CFI kan Certified Hacking Forensic Investigator, itu khusus forensik. Jadi disesuaikan ya, teman-teman mau ke arahnya yang mana? Yang tadi saya share tadi, mau ke arah forensik kah, mau ke arah SOC kah, pentester kah, mau ke arah audit kah gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini ya bisa bisa cek aja di sini teman-teman roadmap-nya ya. Misalkan teman-teman ingin belajar cyber security atau sertifikasi mulai dari mana. Ini banyak banget ya websitenya dari Paul Jeremy Media di sini. Nah, itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa semua hal itu membutuhkan keamanan. Tidak hanya dunia nyata, tidak hanya dunia halus, tapi dunia maya juga demikian gitu teman-teman. Ya, jadi saya juga ingin ngajak ya ke teman-teman semuanya yang belum bergabung, yuk bergabung ke komunitas cyber security. Ada orang Siber Indonesia. Kita ada di Instagram. Teman-teman bisa nanti tag Instagram saya @zakerget dan @orang siber ya. Di sana kita bisa repost nanti apa yang teman-teman pelajari sekarang, bisa di screenshot juga ya. Untuk siapapun yang ingin belajar, terbuka juga untuk pemula ya. Silakan join ya teman-teman, ada di Instagram @orang siber di sana gitu ya. Gak perlu harus S2 gitu ya, gak harus gitu. S1 nggak harus. Itu sangat, tapi bakal sangat membantu. Dan kenapa harus ikut komunitas? Karena juga banyak influencer atau misalkan praktisi-praktisi kayak Kang Ignuk, dia buat bantuan pemeriksa APK, kemudian Mas Niko dia buat uh, pembo apa lihat di dalam APK itu ada apa aja gitu ya. Dia sampai bahkan tahu orang yang si pembuat APK itu siapa gitu. Banyak kok, enak kok gabung ke komunitas gitu ya. Bisa sharing-sharing, bisa ikut-ikut baca silent reader gitu ya. Nih, ini contoh grup Telegramnya ya. Nanti teman-teman kurang lebih sekitar 14-15 ribu bisa berdiskusi di sini mulai dari general, weekly, buat pemula, lowongan kerja juga ada di sini. Kemudian OT, event, red teaming kayak gitu ada di sini. Pen testing, APK gitu. Ya, jadi bisa join juga ke sini ya teman-teman di t.me/orang siber gitu. Di IG juga ya. Jadi itu ya dari saya ya teman-teman. Take for good ya. Orang siber, orang baik. Kita adalah orang baik sekarang, besok, lusa, dan selamanya. Ya, jadi tetap keep in touch ya. Silakan di follow buat diskusi lebih lanjut. IG saya ada di @zakergets, @orangsiber. Ini buat akun saya, website orangsiber.com, dan ini kontak saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa saling follow biar saling bisa mengedukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Wahyu nih. Kita sesi diskusi ini berarti Mas ya? Sesi pertanyaan ya? Atau langsung aja nih gimana Baik, Mas? Mas Dendi. Nah, gimana nih Mas? Oke, Bang. Baik, Menendi, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan materi yang disampaikan, saatnya kita buka sesi tanya jawab untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari peserta. Untuk peserta, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan terkait keamanan cyber atau berbagi pengalaman Anda. Siapa yang ingin memulai? Silahkan beri pertanyaan pada fitur chat yang tersedia. Mohon maaf untuk semuanya ya.
Bagi yang mau bertanya itu di raise hand aja, terus on mic untuk bertanya kepada Mas Dendinya. Baik moderator. Baik, baik. Mohon maaf sebelumnya. Saya ngomong dari tadi kiranya tidak terpencet nih apa. Baik, untuk sesi tanya jawab kita buka untuk peserta yang ragu untuk mengajukan pertanyaan terkait keamanan cyber atau berbagi pengalaman Anda. Siapa yang ingin memulai? Silahkan berikan pertanyaan pada fitur chat yang sudah tersedia. Baik, saya ambil alih ya. Izin moderator. Eh, untuk dari ini, bentar ya. Untuk Ya, Juan Mas. Wira, Juan Wira dipersilakan untuk bertanya. Tes. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah. Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juan Wira. Saya akan bertanya seputar switch karir. Jadi sebelumnya saya bekerja sebagai 3D tekstur artis di studio animasi. Dan di pekerjaan saya yang terakhir, saya bertanggung jawab dalam pembuatan serial animasi Cocomelon. Namun saat ini industri animasi sedang melakukan layoff besar-besaran dan bahkan ada beberapa studio besar yang gulung tikar karena efek after pandemi. Saya juga salah satu yang terkena dampaknya. Oleh karena itu saya ingin berniat untuk switch karir ke IT security, utamanya sebagai junior pentester. Pertanyaan saya untuk pemateri, apakah bisa dikatakan terlambat bila saya baru akan mulai terjun sebagai junior pentester di Indonesia di usia saya yang sudah 28 tahun? Mengingat banyak sekali lowongan pekerjaan di Indonesia yang menerapkan batasan umur. Dan juga mohon sarannya untuk hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan untuk jadi junior pentester. Terima kasih. Oke, makasih banyak, Mas. Saya langsung jawab aja ya. Itu masih muda banget, Mas. Masih muda banget. Masih sangat muda menurut saya gitu ya. Dan lowongan cyber security itu kalau Mas lihat di LinkedIn itu nggak ada batasan umur gitu ya. Saya coba buka LinkedIn saya ya. Contohnya pentester ya Mas tadi. Oke. Teman-teman bisa connect juga nih ke LinkedIn saya nih. Kelihatan nggak LinkedIn saya? Kelihatan teman-teman? Di sini saya langsung pembuktian aja ya, Mas. Nggak ada di sini batasan umur gitu ya. Ini di luar negeri, bahkan di luar negeri juga banyak. Di Spanyol kita bisa remote gitu ya di sana. Kerjanya di Indonesia, tapi gajinya pakai gaji luar negeri. Nah, kalau di Indonesia ini di Eropa. Coba kita cari di Indonesia. Ini pentester di PT Astra, tahu kan ya, Astra Finansial pasti tahu. Full ownership tuh. Mana? Ada batasan umur gak, Mas? Ada gak? Oh, nggak ada itu. Nah, nggak ada. Paling biasanya yang paling sering apa namanya itu punya sertifikat gitu ya. Tapi ini juga opsional sebenarnya. Tapi jadi nilai plus gitu ya, punya pengalaman kayak gitu. Jadi SOC gitu. Ini banyak tuh jenisnya. Tapi ada juga yang kayak open buat fresh graduate gitu ya. Banyak. Ini contohnya di Gojek juga lagi buka lowongan senior manager buat regional security protection and intelligence nih. Terus konsultan juga banyak. Banyak banget cyber security itu lowongannya. Contohnya kita masukkan lagi lebih spesifik tuh. Security investigator ada juga. Itu ya, Mas. Terjawab, Mas. Nah, kalau mau Baik, Mas. belajar dasar-dasar dulu aja, Mas. Nggak apa-apa. Kayak ikut ke komunitas juga udah belajar gitu ya. Oke. Untuk yang apa namanya, Mas? Latihan di Try Hack Me itu worth it nggak, Mas? Worth it banget. Worth it banget.
kalau Oke. serius ya. Banyak kok kayak ikut Digitalent Kominfo, Try Hack Me, yang dasar-dasar dulu aja, yang mudah-mudah dulu. Terus yang mau berbayar juga boleh. Yang penting Mas serius belajarnya Mas gitu. Karena percuma juga kalau misalkan beli kursus berbayar nih, tapi belajarnya nggak serius, percuma. Mending belajar gratis tapi serius. Apalagi yang berbayar tapi lebih serius gitu. Baik, Gitu. terima kasih Mas sudah menjawab. Iya, sama-sama Mas. Semoga bermanfaat. Gimana Mas yang lanjutannya nih? Siapa nih? Baik, yang ingin bertanya untuk Yose Rizal Tirato. Saya persilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Mas Dendi. Mas, mohon maaf sebelumnya nih saya mau nanya beberapa hal gitu. Mungkin bisa jawabnya singkat boleh, Mas? Yang Boleh Mas. Iya, Mas, maaf ada 6 ya, Mas. Yang pertama ini, Mas, kan tadi Kayak sedikit ngomongin soal AI ya, Mas ya. Nah, Kira-kira tren atau pola apa ya? Pola serangan siber terbaru ini dari 2003, 2004 ke depannya seperti apa gitu ya, Mas ya. Karena kan saya tahu Mas Dendi ini juga apa ya, praktisi gitu ya, Mas di luar. Yang kedua gitu bebas. Mas, kira-kira kalau ada pilihan kita mau masuk blue team atau red team gitu ya, kira-kira sebetulnya pertimbangan apa sih Mas yang menentukan gitu Mas? Karena ada yang bilang katanya, oh itu juga berhubungan dengan kepribadian, nggak tahu itu benar atau enggak gitu Mas ya. Yang ketiga Mas, konsistensi belajar Mas, karena pernah juga ngalamin kadang-kadang udah niat banget gitu, semangat gitu Mas, cuma kalau misalnya kita udah mau coba sesuatu hal, misalnya apa ya, masih masukan gitu Mas ke satu instansi gitu ya, kadang-kadang mental gitu Mas. Tiga Karena dulu ya ya Mas. Nah, bagaimana Mas? Boleh Mas tiga dulu Mas, dan jawab mungkin tiga-tiga gitu. Nah. baik baik Mas, baik Mas. Mungkin itu dulu Ya. Mas, tiga dulu Tadi yang Mas. ketiga Makasih gimana Mas. Mas? Tadi yang ketiga. Ah, itu Mas untuk menjaga konsistensi belajar Mas, karena Oh, siap. ya karena mungkin kadang-kadang kita juga kan pengen untuk apa ya, memberikan masukan gitu ya ke mungkin ke beberapa instansi atau tertentu kadang ditolak gitu Mas, karena mungkin ya banyak alasan. Mungkin tiga dulu Mas. Makasih Mas Dendi. Oke, makasih. Tadi yang pertama apa Mas? Singkat aja. Tadi saya poin pertamanya. Iya, kira-kira perkiraan ini Mas, cyber attack di 2003, 2024 ke depannya. Karena kan tadi Mas cerita soal AI gitu ya Mas ya. AI. Hmm. Gitu Mas. Dan tadi pertanyaan saya sempat nyelip di percakapan, kira-kira ke depannya bisa nggak Mas, kayak misalnya kayak malware, stealer, apa segala macam itu dia mungkin agak-agak tinggi ya mikirnya. Maksudnya bisa nggak dia mengembangkan satu kemampuan untuk mencoba apa ya, password baru gitu dengan pilihan-pilihan sudah diberikan. Itu yang pertama Oh, Mas. I Makasih. see. Ya, makasih banyak Mas Yose. Apa kabar Mas? Sudah lama tidak berbincang. Oke, ya. Saya jawab yang pertama terkait nanti bagaimana gitu ya Mas. Sekarang itu udah ada malware yang dia secara otomatis mengimplementasikan machine learning Mas. Jadi dia bisa melihat kerentanan-kerentanan secara otomatis. Jadi kan banyak tuh ada daftar CVE ya, Common Vulnerability Exposure gitu ya. Atau pakai National Vulnerable Database. Ada tuh. Atau riwayat-riwayat serangan, riwayat-riwayat exploitation. Nah, itu tuh di ini sama si AI tadi, itu dipelajari, Mas, gitu. Nah, nanti ke depan dipelajari dan itu bisa secara otomatis dia menempatkan diri di mana, gitu. Misalkan kalau di pavement sekarang manual nih pakai aplikasi, diupload, dipakai sel gitu, web sel contohnya. Kalau nanti mungkin kita tinggal bikin mungkin ada penjahat yang dia bikin aplikasinya, tinggal masukin link webnya, otomatis ke di pavement. Bisa aja kayak gitu. Sekarang aja artificial intelligence sehebat itu gitu ya, ChatGPT gitu ya. Nah itu ya. Jadi sangat mungkin gitu Mas. Apalagi sekarang larinya kan ke AI. Dari sisi blue team ada AI-nya. Yang bisa ada melakukan insiden respon secara otomatis. Misalkan tim SOC. Tim SOC itu menemukan ada anomali traffic Mas. Misalkan ada website yang terkena di pavement. Dia bisa melakukan perubahan atau perbaikan sendiri Mas, insiden respon sendiri, menghapus dari mana asal serangan gitu. Itu dari sisi red team. Dari sisi blue team. Dari sisi red team apa yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Di awal untuk misalkan melakukan penelusuran kerentanan secara otomasi kayak gitu contohnya. Ataupun membuat injeksi secara otomasi berdasarkan analisis terhadap sistem informasinya gitu. Jadi sangat
luar biasa bisa Mas. Kedepannya sangat luar biasa cyber tech, cyber war. Bahkan bukan hanya menyasar ke teknikal, bahkan ke sisi sosial juga gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kejawab yang pertama Mas. Oke, yang kedua. Biasanya dari sisi blue team sama red team itu apa sih Mas yang mendasari gitu ya orang terjun ke sana gitu ya. Sebenarnya bukan karena dia seperti apa, tapi menurut saya itu adalah passion Mas gitu ya. Ada orang yang memang passionnya itu ngobrak-ngabrik gitu ya. Ibaratkan dia anak ngobrak-ngabrik, dia passionnya itu kalau di main bola dia seorang striker gitu Mas. Dia pengen selalu mencetak gol gitu ya. Dia selalu pengen shooting gitu ya. Dan dia nyamannya ketika shooting itu gitu ya. Dan dia makanya ketika belajar, walaupun dia dipaksa jadi back, dia dipaksa jadi blue team, dia nggak akan maksimal gitu ya. Karena dia passionnya di red team gitu, lebih ke passion. Nah, sedangkan kalau blue team dia back gitu ya. Dia pengen jaga musuh, dia kiper gitu ya. Dia pengen memperbaiki, dia gak mau gitu ya. Dia orangnya misalkan gak mau terlalu aktif, gak mau terlalu kelihatan, tapi dia ingin memperbaiki misalkan. Atau misalkan dia investigator, dia sering ngulik-ngulik, dia SOC, dia seringnya mantau gitu ya, memperhatikan gitu ya. Atau dia forensik, dia jeli orangnya, dia bisa critical thinking, dia bisa mecahin, penyebab insiden siber itu si A, penyebab insiden itu si B, dia si TI bisa mencari informasi gitu. Tapi kalau masalah red team blue team selain passion itu lebih ke takdir sih Mas. Dia dapatnya dari mana gitu ya. Tapi ya kita juga harus meniti karir. Kayak saya, awalnya cyber security secara general, tapi saya coba memfokuskan di blue team. Nah, sedikit ke purple mungkin saya karena saya fokus ke OSIN, open source intelligence gitu ya. Nah, saya fokus di sana gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya Mas tadi ya. Ketiga terkait apa ya Mas, sorry, terakhir. Aduh kelupaan. Itu iya Mas, konsistensi belajar gitu Mas, Oh, karena kan konsistensi belajar. ya kadang-kadang ada juga mungkin yang memang akhirnya obstacle yang sulit untuk dilewati misalnya gitu Mas. Makasih. Gitu. Nah, konsistensi sebenarnya cari kayak tadi cari ketertarikan. Saya kan senang profiling nih, senang orang, senang belajar tools OSINT. Oh, ternyata data itu bisa dicari loh. Misalkan saya pernah nemuin data saya waktu kecil, contohnya. Itu menarik gitu. Ah, saya pengen bantu dong data-data keluarga saya. Saya nemunya di sana gitu ya. Nah, makanya penting tuh bener Mas kayak tadi Try Hack Me, konsistensi belajar itu bikin semacam studi manajemennya gitu ya. Kayak oh saya pengen jadi pentester nih contohnya. Berarti oh saya mau bulan ini belajar programming dulu. Misalkan contoh ya, selama 1 bulan ini, bulan depan belajar OSINT. Saran saya ya bertahap gitu. Nah beda kalau misalkan biasanya orang yang gak konsisten itu adalah kebanyakan Mas. Kebanyakan pikiran, kebanyakan kerjaan, dan dia ketika ada kelas ini, kelas itu, kelas ini, ikut kelas 5 kelas dalam 1 bulan. Gitu ya contohnya, belajar misalkan di Trahekmi 5 kelas dalam 1 bulan, bagusnya itu bertahap gitu, selesaikan dulu satu, ini cara saya Mas, mungkin cara setiap orang bisa berbeda-beda, selesaikan saya satu, dan juga jangan melulu tentang cyber security, terus healing misalkan gitu Mas, balik lagi gitu ya, biar cyber security itu diimpi-impikan ya, jangan jadi buat cyber security itu seperti holiday gitu ya, dinanti-nantikan seperti hari Sabtu dan hari Minggu gitu ya, jangan buat cyber security setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi jangan melulu cyber security semua gitu. Itu Mas. Mungkin terjawab atau tidak Mas? Sudah terjawab Mas Yendi. Siap. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul jam setengah 10, kita ambil satu pertanyaan lagi, yaitu Bang Samsul. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mas, izin Mas, izin memperkenalkan diri, nama Samsul Mas, asal kampus dari Telkom University. Hmm. Saya tertarik Mas dengan OSINT. Kemudian yang saya tanyakan itu, apakah bisa OSINT sosial media di dark web Mas? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk kita melatih diri untuk belajar tentang OSINT Mas? Terima kasih.
Oh, melatih diri ya. Pertama yang itu dark web OSIN itu bisa. Saya kebetulan kan trainer juga ya, ngajar OSIN juga ya, teman-teman. Di apa? Di Cyberku, di Cyber Academy gitu ya, di beberapa pemerintahan, lembaga, perusahaan, ngajar OSIN gitu ya. Dan itu implementasinya salah satunya di dark web. Di dark web itu kan dia sarang terorisme, sarang narkoba, sarang penjualan anak, sarang human trafficking kayak gitu. Sarangnya kejahatan-kejahatan. Dan itu data-datanya bisa diekstrak dan dianalisa, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau belajar OSIN ya, Mas. Mm-mm. Nah, Ya, belajar Mas. OSIN ada komunitas namanya OSIN Indonesia. Di Orang Siber juga ada channel channelnya juga. Mas bisa join ke sana. Nanti kita bisa diskusi di sana dan Mas bisa baca-baca. Atau ikutin di channel Orang Siber, Mas itu ada pembahasan-pembahasan Austin terdahulu. Bisa di channel YouTube ya, Mas. Di YouTube Orang Siber itu Mas nonton aja di sana. Nanti kalau ada Mas kesusahan, ada pusing, tanya aja ke saya. Gitu. Jadi teman-teman juga yang nanti mungkin ini karena banyak banget nih pertanyaan ya. Jadi silakan ya yang belum sempat bertanya bisa DM saya aja di IG atau di Telegram. Di DM aja kita curcol-curcol aja nggak apa-apa. Di DM atau di grup juga nggak apa-apa. Di grup Orang Siber tanya aja. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu. Nanti saya jawab gitu ya. Karena waktu yang terbatas ya teman-teman. Gitu. Baik, Gimana Mas. Mas Terima kasih. terjawab atau tidak? Eh, Kayaknya lebih Gak ke apa-apa. Mas nanti ke privat lagi soalnya masih banyak sih yang pengen ungkap. Mungkin kayaknya waktunya aja yang di kurang ini. Kalau boleh Mas saya minta izin untuk nanti bisa DM lah gitu. Iya DM aja Mas aman. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ampun. Baik, Banyak lain loh. terima kasih untuk yang sudah bertanya dan mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum bisa terjawab. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis berhadiah. Kepada peserta, silahkan membuka Kahoot di Google masing-masing dengan ketentuan membuat nama peserta dan tempat tinggal. Untuk password, silahkan cek di fitur chat yang sudah tersedia.
Untuk para peserta bisa memasuki Google Kahoot dengan PIN sudah tersedia.